Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Azizul Hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Saking banyaknya tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, beberapa hadis yang berhubungan dengan difardukannya haji. Nabi menyebut beberapa hadis yang disebut oleh para ahli hadis. Salah satunya, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, ya. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha salasan. Jadi Nabi mengatakan telah difardukan kepada kalian haji, kemudian berhajilah kalian. Setelah itu, ya, ada yang bertanya tentang apakah setiap tahun. Orang itu bertanya sampai 3 kali, Nabi tetap diam. Lalu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku bilang iya, maka akan menjadi wajib setiap tahun. Walam mastata'tum, maka kalian tidak akan mampu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang lain ditambah dengan kalimat, ya, al-hajju marratan, haji hanya 1 kali, ya. Faman roda, ya, faman zada fahuwa tatawwu. Siapa yang menambah dari 1 kali hanya menjadi tatawwu, sunnah, tidak wajib. Harus kita pahami bahwa perintah ini datangnya 6 Hijriah, ya, 6 Hijriah. Jadi ini juga dijadikan dalil Imam Syafi'i bahwa seseorang yang sudah mampu siap berangkat haji, itu dalam pendapat Imam Syafi'i dibolehkan menunda. Kan selama ini orang ditakutin kalau udah mampu, kalau nggak langsung berangkat nanti Allah tutup. Tidak. Imam Syafi'i mengatakan Nabi sendiri saat perintah itu datang mampu untuk melakukan. Tapi Nabi, ya, berangkat nanti 10 Hijriah. Berarti kan Imam Syafi'i mengatakan boleh menunda, tapi tidak boleh lebih dari 4 tahun, gitu. Dia diberikan kemampuan boleh menunda, tapi nggak boleh lebih dari 5 tahun. Itu Imam Syafi'i, kehati-hatiannya. Karena Nabi cuman 4 tahun, ya, 4 tahun. Tapi tetap harus dipertimbangkan kenapa nundanya, gitu, ya. Ya. Maka proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu kan memang yang kemarin sudah saya sebut, ya, perintahnya wa atimmu, sempurnakan. Maka karena sudah jelas Nabi itu nanti hajinya akan dijadikan suri tauladan, maka ya harus benar-benar disiapkan, ya, semaksimal yang Nabi bisa. Makanya kan diutus, ya, pas kewajiban pertama apakah langsung haji? Langsung haji, tapi nggak langsung Nabi. Abu Bakar, kemudian nanti Umar diutus dulu untuk apa? Untuk melakukan haji dari awal perintah ditentukan. Nabi memerintahkan sahabat. Nah nanti pas, ya, haji memerintahkan
Ali nanti sebelum tahun keempat ya langsung Nabi itu yang membersihkan patung-patung itu adalah di ketiga kan. Jadi ini menjadi memberikan patung kan haji wada Fatu Mekah 8 Hijriah kan patung dibersihkan gitu ya. Kemudian nanti 9 Hijriah itu orang-orang yang musyrik di stop, tidak boleh haji ya, tidak boleh tawaf yang masih telanjang, itu semuanya di stop. Nah pas saat Nabi siap ya untuk melaksanakan haji, maka yang lain-lain yang berhaji yang lain-lain itu sudah bersih. Kalau sekarang kan bersih-bersihnya dari yang umroh yang itu dibersih-bersihin. Dulu ya zaman Nabi dibersih-bersihin adalah sebelum Nabi yang berangkat itu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk Amirul Hajj, berarti 3 kali ya, keempatnya nanti langsung Nabi itu adalah untuk mempersiapkan biar sudah bersih ya Ka'bah dari orang-orang yang dulunya masih dibolehkan siapa saja agama-agama yang mengaku dulu cara-cara haji boleh, tapi begitu persiapan Nabi mau haji itu sudah dibersihkan secara keseluruhan. Nah Nabi ini makanya orang sering menyebut ya haji wada, padahal haji wada Nabi itu ya pertama dan terakhir gitu. Jadi memang cuma 1 kali, pertama dan terakhir. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ya dalam hadis ya riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah pernah ditanya ayyul a'mal afdal, ya amal seperti apa yang paling utama, faqala imanun billahi wa bi rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala summa madza, lalu apalagi? Qala summal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila summa madza, qala summa hajjun mabrurun, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Artinya yang kemarin saya sebut, orang-orang yang belum haji itu beban 2 itu kan tetap iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad di jalan Allah, baru bisa menopang hajjun mabrurun. Jadi orang kalau mau bicara haji mabrur, maka dia berarti harus punya semangat iman kepada Allah dan Rasulnya dan semangat berjuang di jalan Allah. Makanya iman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah kan bukan hanya yang mengerjakan haji, semuanya. Kemudian dalam ayatnya jelas ya, walaupun ayatnya menyatakan faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tapi pertanyaannya dibalik, apakah orang yang tidak niat haji terus boleh rafas? Boleh fusuk, boleh jidal? Kan enggak. Makanya mabrur yang ringan adalah mabrur yang belum haji dan juga ya dia sampai wafat ditakdirkan Allah tidak haji, bukan dia tidak mau, tapi memang ya dia harus menerima secara sampai akhir hayat dia tidak berhaji. Ini lebih ringan mabrurnya, karena apa? Dia belum merasakan hajinya. Sehingga hadis yang berkenaan dengan duduk ya, sholat subuh berjamaah kemudian diam, kan yang disebut diam sampai suruk. Diam itu kalau santri-santri ini ya, arti diam itu berhenti. Berhenti dalam baca Quran namanya apa kalau berhenti? Waqaf. Waqaf itu satu akar kata dengan
wukuf. Jadi sebenarnya yang berat itu yang disebut haji seperti berpahala haji, kalau habis subuhnya ngaji sampai suruk itu sebenarnya belum itu, yaitu masih ringan. Baca Quran dari habis subuh sampai suruk itu masih ringan. Yang berat itu adalah diam. Tapi nggak tidur ya. Kalau diam tidur banyak juga diam dia sampai subuh. Tapi merem ya itu nggak diam. Dia berarti apa? Zikir, berdoa. Bayangkan 1 jam berarti butuh waktu apa? Duduk, zikir, berdoa. Itulah kenapa disebut haji sempurna. Jadi kalau mau jamaah ya mau latihan ya hari Senin gitu ya, yang nggak ada taklim apa, duduk, nggak baca Quran, cuma zikir, doa, merenung itu, nah itulah latihan wukuf kecil, karena itu cuma 1 jam. Sedangkan wukuf bisa 4 jam sampai 5 jam. Bahkan kalau dia benar-benar sampai terbenam bisa 6 jam. Bisa 6 jam ya. Jadi kebiasaan orang kita jangan-jangan biasaan Jumatan asal sudah sholat kemudian khutbah berarti anggap wukufnya sudah beres, tinggal santai kan gitu. Masalah nanti. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, alhamdulillah udah beres wukuf itu mah baru beres seremonial wukuf. Wukuf utamanya dia sendiri yang harus apa? Berbicara kepada Allah selama 6 jam. Maka kalau urusannya hanya keluarga, pribadi, ya nggak nyampe-nyampe, 1 jam juga habis. Mau ngadu apa? Ngadu anak, ngadu istri, ngadu apa kepada Allah, ya keluarga, ini masalah semua diadukan kepada Allah, beres paling 1 jam, paling lama 2 jam, masih ada 4 jam. Makanya hadis ini jelas, kalau orang itu memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kemudian dia punya kepedulian untuk berjuang. Kalau sudah jihad fisabilillah, orang ini benar-benar ya memikirkan agama ini, maka ngadunya 6 jam itu kurang. Karena masalah agama ini, apalagi di zaman kita, masalahnya sangat banyak, yang harus diadukan kepada Allah banyak. Ini yang harus disebut. Walaupun di kita akhirnya di wukuf itu sibuk tadi ya, daftar semua orang yang minta doa, malah itu nanti capek sendiri. Padahal daftar itu didaftar aja Pak, semua yang orang pesen disebut saja, dan nanti kalau orang yang cerdas di wukuf bisa, ya Allah kabulkanlah semua doa yang nitip gitu. Itu udah, itu karena konsentrasinya ya yang nitip tadi masih dalam ranah diri dan keluarga serta tetangga. Itu doanya cukup efektif saja. Yang harus banyak kita mengadu kepada Allah adalah urusan-urusan agama ini. Kita harus banyak mengadu pada Allah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang tidak ditakdirkan langsung berangkat haji itu lebih ringan mengusahakan ya mabrur, karena mau tidak mau, karena ulama sudah menyematkan kepada ya kisah yang dia tidak berhaji tapi hartanya akhirnya digunakan untuk memberi ya makan orang-orang yang kelaparan, itu disebut dia mendapat haji yang mabrur walaupun tidak berhaji. Jadi jangan dibilang bahwa yang berarti haji mabrur hanya bagi yang haji, itu tidak. Karena nanti berkenaan dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu, dan juga ada Tirmidzi, An-Nasa'i menyebut tentang it'amul ta'am. Itu orang haji itu harus punya jiwa it'amut ta'am, bagi-bagi makan ya. Karena bagi makan itu kalau kita renungkan, bagi makanan itu yang paling ringan. Yang kalau bapak-bapak sudah bisa bagi duit, itu sebenarnya levelnya sudah level kedua. Orang biasa bagi duit, bisa bagi makanan. Tapi orang bisa bagi makanan belum tentu bagi duit. Saya nyumbang makanan bisa, tapi begitu nyumbang duit berat.
Ya, makanya yang disebut yang ringan dulu, it'amut ta'am. Ya. Makanya latihannya bagi makan aja dulu kalau mau bagi makan. Ya sayangnya haji orang Indonesia itu biasanya kalau pas pembagian makan pada ngambil lebih dari satu, habis itu ditaruh di kamar nggak dimakan, itu kan kacau. Buah ngambil asem taruh di situ. Jadi padahal itu bagi-bagi nggak modal aja nggak dilakukan. Harusnya pas di sana, wah kalau nggak dimakan saya bawalah. Pas mau kemana bawa, kasihkan apa? Kasihin aja. Yang tidak dikira-kira di kamar itu banyak makanan yang ditinggal, tanya aja ini mau dimakan atau enggak. Kalau enggak, misalnya bapak mau ke Masjidil Haram atau apa, bawa aja, barangkali ada yang siapa mau, kan gitu. Kita kan nggak tahu. Ya itu minimal latihan bagi makan, bagi makan gitu. Itu sangat minimal. Jadi jelas ya bahwa perilaku seseorang yang ditekankan oleh Allah bagi yang haji lalu dilakukan orang yang sebelum haji tetap akan mendapatkan pahala yang sepadan. Itu yang harus dipahami oleh kita. Karena nanti mau tidak mau namanya haji mabrur itu ciri-cirinya dunia itu adalah melakukan sesuatu yang sifatnya iman kepada Allah, pada Rasul, kemudian jihad itu yang terpenting di jihad. Sebenarnya dalam sejarah Indonesia haji dan jihad itu sangat erat. Karena namanya Imam Haji Bonjol gitu ya. Haji Imam Bonjol itu mereka setelah berhaji langsung berjihad. Jadi dulu yang berjihad merebut kemerdekaan itu banyak kelompok haji. Bisa dibayangkan kalau tadi dilepas di sini 39 ya calon haji pulang punya ya semangat jihad, selesai sudah. Yang nggak beres di di kita udah semangat jihad. Semangatnya artinya semangat memikirkan agama, itu kalau bicara jihad. Ya, itu kalau bicara jihad. Nah, makanya bagi orang yang akan haji ataupun melaksanakan haji, maka mabrurnya pada level dia harus benar-benar konsentrasi, karena perintah ayatnya adalah sempurnakan. Haji itu perintahnya sempurnakan, Pak. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sebenarnya nggak ada istilah yaudah yang penting saya haji dulu. Sebenarnya ya itu di negeri kita aja. Ya nanti kita akan bahas di ujung tentang bagaimana bagi yang sudah berangkat haji tapi merasa banyak kurang, nanti kita bahas. Ya, ini penting karena apa? Kita pahami dulu kenapa saya harus ngutik-ngutik haji saya yang kurang, karena perintahnya sempurna. Makanya semangat menyempurnakan ini yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Cuma banyak ya jamaah haji kita itu yang saya sebut kemarin, balik iya, akilnya belum gitu. Kalau kasus anak remaja kita kan umurnya balik, dia sudah tadi ya suka ini, kemudian jiwanya sudah jiwa siap menikah, tapi akalnya atau ilmunya kurang. Nah sama kasus haji ini, baliknya udah nyampe dia wukuf, tapi masalahnya akilnya, ilmunya kurang. Itu PR-nya hanya itu di kita. Jadi walaupun nunggu 12 tahun bukan berarti udah siap, itu tetap saja nunggu 12 tahun cuman menunggu. Ya, siap-siapnya cuman 1 tahun gitu ya. Jadi siap-siapnya 1 tahun ya. Tidak jarang yang mau berangkat saja disebut dam apa ya dam kan gitu ya. Waduh ya maklum lah, nanti kita bahas di ujung ya gitu. Ya, dia dam aja bingung dia. Ya, ini menjadi catatan tersendiri ya untuk masalah haji kita, karena tadi baliknya sudah, nyampenya sudah kan gitu ya. Baliknya Ramadan kan nyampe kepada Ramadan, berarti dia nyampe ke haji gitu. Tapi akilnya ya pokoknya ngikut aja lah gitu ya. Ya kalau ngikut saja nanti secara fisik ya tadi, secara
jasmani dia balik, sudah tawaf sudah, sa'i sudah gitu ya, wukuf sudah, semua sudah, melempar jumroh sudah, tapi secara pemahaman akalnya dia tidak secara langsung bersama. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka perbedaan antara perbuatan tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal, baik yang haji ataupun yang tidak haji, itu secara beban sama. Bedanya kalau yang sudah haji kadang-kadang Allah terasa langsung, itu masalahnya. Kalau yang belum haji ada terasa langsung tapi masih banyak samarnya. Tapi kalau orang yang sudah haji, dia akan melihat kekuasaan Allah secara langsung, baik pada dirinya atau pada orang lain, baik yang kelihatannya baik atau kelihatannya buruk. Tapi bagi saya sebagai dai dan sebagainya, tidak ada yang buruk semua peristiwa yang di sana. Kalaulah ada, saya ditanya tentang bagaimana tuh Pak Ustadz, gara-gara dia ngomong masih di Mekah, ngomongnya begini, ini nih haji itu kan nggak ada urusan dengan Madinah. Ya benar, omongan dia benar, nggak salah. Kalau hari ini ada pesawat saya boleh naik dari Mekah langsung pulang, saya mau pulang, karena nggak ada urusan saya ke Madinah. Omongannya kan kayaknya biasa-biasa aja Pak, gitu ya. Tapi kebetulan setelah itu nggak ada masalah tuh, setelah ngomong begitu nggak ada masalah. Kemudian dia semua pokoknya beres-beres. Begitu ke Madinah, mereka langsung diajak ke Masjid Nabawi. Pulang dari Masjid Nabawi langsung sakit, terus muntah-muntah, karena dia kan berarti dia yang mengatakan nggak perlu ke Madinah, ini ke Madinahnya ikut tapi nggak bisa ke Masjid Nabawi. Terus sampai di bis mau pulang, kata karunya yang mendampingi, wah mohon maaf tuh muntah terus sampai di harus ditada terus sampai naik pesawat. Kata karunya, saya aman karena di pesawat harus sama dokter didampinginya. Ya udah, saya sampai dia di Surabaya sana, kemudian bareng diantar ke keluarganya baru aman. Artinya jangan dibilang orang itu salah, orang itu tetap dianggap oleh Allah. Kalau yang tidak dianggap nggak dikasih peringatan Pak. Jadi dibiarin aja ngomong jelek juga kan gitu ya. Ini kalau ini dari sisi sebagai dai, Allah memandang dia karena dia ngomong begitu ditegur gitu. Ya, yang kasihan tuh udah ngomong sembarangan kagak ditegur, berarti nggak dianggap. Jadi jangan sedih ketika ngapain terus Allah tegur, itu menunjukkan kita diperhatikan oleh Allah, perhatikan oleh Allah. Kemudian saya juga selalu wanti-wanti kepada yang berhaji bahwa jangan, kan sering tuh kalimat jamaah kita, alhamdulillah saya mah semuanya lancar, nggak kayak kawan sekamar saya sakit mulu. Kan apa maksudnya coba? Coba kalau direnungkan, apa maksudnya ngomong begitu? Seolah-olah dia bilang pelaksanaan haji saya lebih lebih bagus dari yang sakit. Kan kita harus paham dulu Islam ini. Ingat, Islam ini, seseorang yang sakit dalam Islam dengan hadisnya yang gunakanlah waktu sehatmu untuk sakitmu, maka pahala orang sakit itu seberapa jumlah pahalanya? Bukan di itunya, itu mah bonusnya. Pahala yang dia dapat tiap hari orang yang sakit seperti amalan saat dia sehat. Baca hadis-hadisnya. Bayangkan Pak, kalau yang sakit di kamar kita sakit, di sini di tanah air orangnya istiqomah, tahajud, istiqomah baca Quran, istiqomah sholat berjamaah di masjid. Dia sakit, tapi dia dapat pahala itu semua. Terus kita ternyata di Indonesia ini kedul, kemudian jarang ini jarang itu,
di sana dia merasa lancar ke Masjidil Haram, pahalanya lebih banyak, bisa jadi sebenarnya yang lebih banyak siapa? Yang sakit itu. Makanya jangan kita menganggap yang sakit hajinya apa? Kan kita nggak tahu dia apa? Amalannya sehari-hari saat sehat kita kan nggak tahu. Jadi jangan dianggap orang-orang yang nggak lancar itu kita anggap apa? Kan dia uzur. Uzur itu menghalangi dia ikhlas dapat bonusnya, tapi dia dapat pahala juga. Jangan-jangan Allah tetapkan dia nggak ke Masjidil Haram dapat pahala sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kenapa? Dia tiap hari juga saat di rumahnya selalu sholat berjamaah. Berarti kalau di sana mana mungkin dia tidak ada apa? Niat untuk berjamaah ke Masjidil Haram. Nggak mungkin orang yang biasa sholat berjamaah di masjid ini, nggak mungkin pas di Mekah tidak ada keinginan untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kan Allah yang mengendalikan pahala, kita nggak tahu. Makanya kita lancar, orang samping kita sakit malah kalau tahu jangan-jangan iri. Enaknya dia cuman baring-baring dia apa? Di tempat tidur pahalanya mengalahkan. Kenapa? Gara-gara dia semasa hidupnya, semasa sehatnya selalu istiqomah beramal soleh. Hadisnya jelas Pak, baca di Riyadhus Shalihin bab sabar. Orang-orang yang biasa pergi berperang bersama Nabi sakit, dia diem di Madinah tapi dapat pahala. Yang sedang menyusuri lembah, mendaki jalan, kata Nabi semua dapat, nggak ada satupun yang nggak dapat. Bisa dibayangkan Pak. Makanya tadi haji mabrur bagi yang belum haji itu istiqomahlah dalam amal-amal sholih, sehingga nanti pas di sana sakit nggak usah menyesal, terima saja. Ya Allah, saya terima sakit ini, tapi jangan lupa berikan pahala saya. Kalau saya kan munajat pada Allah Pak di ranjangnya, selama saya di tanah air saya selalu berusaha ke masjid. Ya Allah, berikan pahala saya. Di sini sakit saya sebenarnya pengen selalu ke Masjidil Haram. Ya sudah. Makanya jangan haji itu jangan lihat orang lain. Terus kita ceritakan, oh saya mah alhamdulillah ini, yang lain begini. Jadi semua kita alhamdulillah, yang lain seolah-olah apa? Innalillah. Padahal jangan-jangan pahalanya banyakkan orang lain. Kan kita nggak tahu. Ya, rahasia. Kita harus ingat ya, ketika orang-orang yang disebutkan Nabi ya, dia dijamin masuk surga itu amalannya kan sahabat aja nggak tahu yang membuat dia masuk surga, yang membuat dia spesial. Makanya bagi yang berhaji itu sebenarnya aman kalau dia punya modal iman kepada Allah dan Rasul, kemudian modal jihad itu aman. Dia memang ingin berjihad. Jihad itu kan satu sabar, dua selalu semangat, yang ketiga apa? Namanya jihad. Satu sabar, dua selalu semangat, yang ketiga rela berkorban. Nah itu orang kita biasanya merasa apa? Tadi sabar, selalu semangat, tapi kalau berkorban biasanya ntar dulu, saya dulu yang dapat, jangan apa? Orang lain, bisa begitu. Kenapa harusnya rela berkorban? Itu bagian dari jihad ya. Kalau kita bawa modal itu insya Allah sukses haji itu. Haji kan tinggal itu aja, sabar, dalam amal selalu semangat, kemudian apa? Rela berkorban. Kalau harus berkorban, apa saja ya, jiwa, harta, itu bahkan nyawa kan. Kalau jihad itu kan rela, kalau harus ya korban nyawa. Nah, berarti haji bagi yang belum haji mabrurnya seperti itu. Kemudian yang berangkat haji ini lebih berat karena dia nanti banyak langsung ya dijawab langsung oleh Allah. Maka akhirnya setelah haji harus mempertahankannya lebih berat lagi. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Nabi kita, Nabi Muhammad itu ringan mempertahankan haji mabrurnya. Karena apa? Karena dari bulan Dzulhijjah, maka Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat. Jadi mempertahankan haji, setelah hajinya cuman
nggak ada 4 bulan Pak. Jadi kalau yang Pak Ustadz saya pengen langsung dapat pahala haji mabrur, gimana caranya? Ya setelah ya tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul yang kedua langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu langsung ya cash haji mabrurnya. Tapi kalau kita pulang ke tanah air perjuangannya berat. Perjuangannya menjaga haji mabrur berat. Jadi haji mabrur bukan hanya melaksanakan sunnah dan rukunnya secara sempurna wa atimmu, tapi ketika dia sampai di tanah air maka ingat-ingat tentang haji lagi, bahwa kenapa walillahi 'alan nasi hijjul bait. Disuruh karena Allah dulu, disuruh ikhlas dulu, baru disebut amalannya haji itu, karena menjaga keikhlasan haji itu berat. Kenapa berat? Karena haji ada kebanggaannya, karena haji ada apa namanya? Ada prestisenya. Bahkan kalau orang Indonesia kalau sudah haji, bahkan belum haji aja suka dipanggil Pak Haji. Tidak jarang dia terjebak dengan panggilan itu, kalau nggak dipanggil Pak Haji kagak noleh. Kan ada juga yang begitu. Dia nggak mau tanda tangan gara-gara di namanya nggak ada haji. Coba ini mahal nih katanya. Udah bayarnya furoda 500 juta saya. Kacau. Jadi mempertahankan ya, kita sebenarnya mau dipakai haji itu tetap ada dua mata pisau. Kalau orang yang sadar itu akan menjadi pengingat, saya ini haji nih, harus menjaga kemabruran. Tapi kalau yang nggak pakai itu dia kena. Karena apa? Dia bisa bangga, dia bisa pamer, dia malah kena yang jeleknya. Jadi tetap kita nggak usah berseteru dengan kalimat haji, sebutan haji itu baik atau buruk. Tetap perkara ada baik dan ada buruknya. Bagi orang yang sadar, waduh saya ini udah haji, nggak berani macam-macam, itu bagus. Ya, itu bagus. Tetapi ingat, yang terkena adalah tadi, bagi yang sudah berangkat haji itu PR pertama untuk menjaga kemabruran adalah jangan sampai berubah. Jadi bangga, jadi apa? Tidak. Ya, bedanya kan kalau yang tukang yang di sini wakafnya banyak kan nggak disebut Pak ini sekarang pakai M ya, pakai W depannya, wakif, enggak aja. Pak Haji wakif ya, musolli. Jadi tukang sholat soalnya enggak ada, yang ada cuma haji saja, makanya lebih berat. Kemudian ya, pada tahap berikutnya saya sudah wanti-wanti, orang yang berhaji kawannya datang maka lebih banyak wukufnya, diem. Kalau ditanya jangan semuanya diceritakan. Ya, itu kan godaannya di situ. Habis semua nanti. Bahkan kalau nanya ada yang aneh-aneh enggak? Ya, itu ada aja jamaah kita yang nanyanya begitu. Ada yang aneh-aneh dia tanya. Jadi makanya banyaklah diam. Jawabannya jawaban alhamdulillah lancar, alhamdulillah sehat, semua ya dilakukan. Udah, jangan banyak apa itu Pak, nanti makin tua makin apa, kalau Bapak ceritakan itu nanti cerita terus, itu bisa kita takut, jangan-jangan diceritakan udah habis duluan nih ya pahalanya. Jadi orang-orang yang sudah haji berat mempertahankan kemabrurannya karena dia urusannya dengan hatinya itu harus dijaga secara penuh. Kemudian kalau kasusnya seperti tadi, hajinya ternyata balik tapi tidak akil, maka untuk mendapatkan mabrur setelah haji, Pak, terima Pak. Ya Allah, saya terimalah takdir saya ternyata berangkat dulu nggak punya ilmu. Tapi Bapak jangan pakai hawa nafsu. Sekarang saya udah ngaji Pak Ustadz, saya mau berangkat, saya mau perbaiki. Loh Pak, dulu Bapak belum ngaji, pelaksanaan hajinya segitu, jangan-jangan Bapak belum ngaji, ilmu Bapak 20, dikerjakan bisa 20 karena mengertinya segitu. Atau 18 lah dikerjakan. Masih deket Pak. Kalau sekarang Bapak ngaji, berangkat ke sana, sekarang Bapak tidak 20.
Bapak 50, kalau Bapak bisa mengerjakan 30, Bapak masih kurang malahan. Bukan makin lebih baik, Pak, makin babak belur. Dia ngaji lagi, terus pengen berangkat memperbaiki, makin babak belur. Kan dia udah banyak tahu ilmunya. Kalau semuanya tidak dikerjakan, menjadi masalah. Maka ada jamaah yang sudah 3 kali, kemudian ya dulu masih gampang, kapok Pak Ustadz. Ya iya, sudah dibilang jangan. Karena hadisnya menyebut kalau haji 1 kali, keadaannya seperti apapun terima saja Pak, ikhlas. Ya Allah, saya dulu hajinya babak belur, ikhlas saya, ikhlas. Tinggal mencari cara untuk memperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Kalau maksa berangkat 3 kali tambah babak belur Pak, hitungannya jadi bukannya makin bagus. Maka kalau memang pengen memperbaiki amalan keseluruhan, carilah orang yang belum haji, ngerti agama, biayain dia. Yakinlah haji dia lebih baik dari haji kita. Orang dia juga nggak nyangka, kan akhirnya apa? Bersyukur. Orang bersyukur itu pasti apa? Akan melaksanakan haji lebih baik lagi. Kurang puas Pak Ustadz, ya cari lagi. Kurang puas, cari lagi, udah cari aja terus, nggak usah berangkat. Kalau berangkat tambah babak belur. Belum kalau sekarang gara-gara Papa berangkat ternyata akhirnya orang lain kalah, ya biarkanlah, saya nggak berangkat biar untuk orang lain. Itu cara memperbaiki secara total awal. Terus apa usaha kita? Usaha kita tadi balik kepada 2 modal, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad. Maksudnya apa? Belajar terus. Ya Allah, saya dulu kurang, saya sekarang udah ngerti. Terus nanti ada nggak amalan-amalan yang buat menambal? Ada. Bapak dulu saya Pak Ustadz nggak ngerti, jadi begitu wukuf, setelah khutbah wukuf terus tadi semua tidur, saya dibangunin menjelang maghrib. Ya sudah, kalau sekarang latihlah wukuf. Kalau yang sekarang paling mudah adalah saat malam-malam Lailatul Qadar. Bapak latihan tuh 6 jam. Berarti Bapak nggak tidur dari jam berapa? Jam 11 malam sampai, wah itu nggak usah baca Quran, nggak usah, sekali-kali. Ya Allah, saya pengen merasakan dulu saya wukuf tidur doang. Sekarang saya mau coba ya bermunajat kepada Allah selama 6 jam, kayak apa rasanya. Maka tadi ada urusan diri, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan jamaah, urusan Islam, bisa 6 jam kalau semua masalah Bapak ikut memikirkan. Tapi kalau urusannya anak, cucu, keponakan itu enggak Pak. Kalau keluarga habis sudah 2 jam, 3 jam udah enggak ada materi untuk apa? Berdoa, habis. Tapi kalau mendoakan umat, masalah umat ngerti banyak. Makanya kenapa modal yang paling berat amalan itu sebenarnya wukuf, karena wukuf itu 5-6 jam berdua bersama Allah, itu berat. Kalau yang enggak ntar bosen, karena bosen dia keliling-keliling, ya keluar ya, nih lihat jamaah ini, nah, apalagi zaman sekarang zaman medsos, jangan-jangan dia apa? Keliling nih tenda ini tenda, itu namanya tawaf Pak. Disuruh wukuf dia malah dia apa? Nyuting kemana-mana. Tawaf namanya Pak, suruh diem, wukuf. Nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa. Kita tujuan ke situ bukan pengen lihat Arafah dan keadaannya. Kita tujuan ke situ adalah wukuf. Itulah puncak dari haji. Yang sakaratul maut juga digotong ke tempat Arafah untuk diam, ya, bermunajat. Jadi dari proses ini maka semangat ya berusaha haji mabrur dari yang belum berangkat, yang berangkat haji, sampai yang setelah haji, pasang jiwa tadi. Ya harusnya memang orang-orang haji itu sudah nggak ada mikir dunia lagi setelah pulang ke sini. Ukurannya adalah meningkatkan keimanan dirinya, terus berjuang. Jadi Pak Anton enak kalau yang haji itu semuanya setelah haji langsung apa? Saya mau berjuang. Gimana berjuang? Udah bantu masjid, selesai udah. Jadi kalau daftar hajinya sekian, jamaah kita udah dari yang haji saja sudah
udah aman itu, dan dia siap berjuang. Kenapa? Haji mabrur itu Rasul tempatkan setelah iman kepada Allah, setelah berjihad baru haji mabrur. Jadi kalau orang nanya, Pak Ustadz saya biar hajinya mabrur apa? Sekarang tingkatkan imannya, kemudian berjuang. Caranya gimana? Deketi masjid masing-masing, aktif di situ. Minimal kan itu, Pak. Banyak ngaji, banyak ibadah, banyak bantu program masjid, banyak untuk bermanfaat, itulah mabrur. Jadi jangan mabrur nanti dihitungnya alhamdulillah sekarang rumah saya jadi 4, kemudian ya itu, kalau itu mah masih dunia mah nggak bisa dijadikan ketentuan, tapi jiwanya harus tadi memikirkan, ya, memikirkan Islam, memikirkan dia, ya, keimanan dia, bahkan keimanan tetangganya, mau nggak mau kan dari masjid, dari pendidikan, kemudian menciptakan lingkungan yang terbaik. Makanya secara singkat para ulama mengatakan haji mabrur itu dia harus lebih baik dari sejak sebelum berangkat. Kalau lebih jelek ya kasihan gitu ya, kasihan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita terus berjuang. Dan kenapa saya sampaikan ini juga, dan sekaligus pada sore hari ini saya juga harus minta maaf atas semua kata dan perbuatan kepada jamaah sekalian, karena saya insya Allah berangkat dari Rabu tanggal 14 ya, jadi gelombang pertama saya bersama istri insya Allah untuk melangkah. Kalau dulu berjuang sebelum ya haji, sekarang harus berjuang menuju haji. Nanti yang paling berat setelah haji itu perjuangan mempertahankan haji mabrur yang paling berat. Jadi jamaah yang belum haji, mudah-mudahan Allah segerakan untuk haji. Yang sudah haji tadi selamat berjuang bersama masjid ini untuk tadi menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau bapak-bapak berjuang hari ini, kalau nanya kan susah, mau masuk ormas apa, nggak usah bicara, masjid aja lah ya, paling mudah ikut berjuang di masjid, itu sudah insya Allah berjihad di jalan Allahnya sudah dapat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.